Ajaran Kristus dan kehidupan orang Kristen merupakan dua sisi yang saling berhubungan. Tetapi dalam praktiknya, pada kenyataannya, acap kali hal ini tidak terlihat. Karena itu muncullah reaksi negatif dari dunia ini. Sebut saja salah satunya seorang ahli filsafat eksistensialisme modern yang bernama Friedrich Nietzsche, seorang filsuf berkebangsaan Jerman. Dia sangat membenci kekristenan. Mengapa? Karena dia melihat orang Kristen itu begitu saleh di tempat ibadah, tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang Kristen tidak mencerminkan ajaran Kristus. Friedrich Nietzsche melihat orang Kristen begitu percaya bahwa mereka pasti akan diselamatkan. Sementara itu Nietzsche melihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang Kristen tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena itu Nietzsche benci dengan kekristenan. Nah, melalui kesempatan ini, mari kita belajar bersama ajaran yang luhur, ajaran yang mulia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya harap kita semua telah membaca bagian Alkitab ini. Dan melalui kesempatan ini, saya akan membacakan ayat 3 bagi kita semua. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dari ayat ini jelas Paulus menyebut jemaat sebagai surat Kristus. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari si pengirim surat kepada si penerima surat, informasi yang disampaikan secara tertulis. Jadi jika jemaat disebut sebagai surat Kristus, berarti Kristus menyampaikan pesan. Dan sarana komunikasi pesan itu adalah jemaat. Nah, bagaimanakah Kristus menyampaikan pesannya itu? Disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus menolong para pengikut Kristus. Setelah mereka mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang menerjemahkan, yang menuliskan firman itu di hati setiap orang yang mengikut Kristus. Disitulah peran Roh Kudus yang sungguh luar biasa, yang membuat orang mengerti firman, yang membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari sini kita mengerti mengapa dalam ayat 5 Paulus menyebutkan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Mengapa? Karena memang Roh Kuduslah yang berperan, Roh Kuduslah yang membuat Paulus punya kekuatan untuk melayani, punya keberanian untuk masuk penjara, punya keberanian untuk berhadapan dengan penguasa Herodes, punya ketahanan mental menanggung penderitaan. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini sangat penting bagi kita dalam memahami pola pelayanan kita. Sebab di jemaat ada saja orang yang merasa diri berjasa. Karena itu dia meminta untuk dihargai, untuk dihormati. Ada saja orang yang menganggap bahwa pelayanan selama ini adalah kepintaran yang dia miliki, kesanggupan yang dia miliki, sehingga dia sangat bangga dengan semuanya itu. Stop. Jangan lanjutkan pikiran yang seperti itu. Jika engkau sanggup melayani, itu karena Roh Kudus. Karena di sini peran Roh Kudus yang begitu besar, maka Paulus menyebut dirinya dan teman-temannya adalah pelayan perjanjian baru. Mengapa demikian? Karena dalam pelayanan itu Roh Kuduslah yang sangat berperan membuat segalanya berhasil, membuat segalanya dapat dilakukan. Saudaraku, ada hal yang menarik di sini dalam ayat yang ke-6. Disebutkan di sini hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi Roh itu menghidupkan. Hukum yang tertulis, misalnya 10 hukum. Ketika kita tidak dapat melaksanakan 10 hukum itu, maka kita mendapatkan ganjaran, kita mendapatkan hukuman.
tetapi Roh Allah yang berdiam dalam diri kita itu menuntun kita pada pembenaran. Jika kita membuka Roma pasal 8 ayat 6, keinginan Roh itu cuma dua, yaitu hidup dan damai sejahtera. Jadi jika Roh Allah berdiam dalam diri kita, maka Roh Allah itu menuntun kita pada pembenaran oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Persoalannya adalah, apakah orang Kristen menyadari hal ini? Apakah orang Kristen sadar betul bahwa Roh Allah itu sedang berkarya di dalam kehidupannya? Bahwa Roh Allah itu menerjemahkan firman Allah sehingga mudah dimengerti. Bahwa Roh Allah itu menuntun dia pada pembenaran oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dengan mendengarkan ulasan kebenaran firman Tuhan ini, sekarang mari kita renungkan apa pesan Tuhan bagi kita melalui firman-Nya ini. Yang pertama, kita adalah surat Kristus. Surat yang terbuka, surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi jemaat dan semua orang yang percaya kepada Kristus adalah pelaksana pesan Kristus. Sebab dia adalah sarana komunikasinya Kristus. Menyampaikan informasi Kristus kepada dunia ini. Yang jadi soal sekarang adalah, apakah orang Kristen menyadari hal itu? Apakah semua orang yang mengikut Kristus tahu tentang hal itu? Sebab jika kita tidak dapat menjalankan kehidupan sebagai surat Kristus, akan muncul reaksi negatif dari dunia ini. Contoh sederhana Mahatma Gandhi, dia memberikan reaksi negatif terhadap kehidupan orang Kristen. Kepada mahasiswa Kristen yang berada di Kolombo, Mahatma Gandhi mengucapkan kalimat ini, "Seandainya kekristenan adalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi orang Kristen." Itu dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Jadi dia sangat tertarik dengan ajaran Kristus. Dia memandang ajaran Kristus itu sebagai ajaran yang mulia. Tetapi dia tidak tertarik untuk menjadi orang Kristen. Karena kehidupan orang Kristen tidak mencerminkan ajaran Kristus itu. Dengan kata lain, ajaran Kristus tidak terlihat di dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen tidak menjadi surat Kristus, tidak menjadi pembawa pesan Kristus melalui kehidupannya. Ini yang tidak disukai oleh Mahatma Gandhi, dan dia menolak untuk menjadi orang Kristen. Mengapa Paulus mengatakan bahwa jemaat di kota Korintus adalah surat Kristus? Ternyata pada zaman itu ada pengajar sesat yang meragukan kerasulan Paulus. Mereka mengatakan bahwa Paulus tidak bisa disebut rasul, sebab Paulus bukanlah murid langsung dari Tuhan Yesus. Bagi mereka, kalaupun Paulus adalah rasul, paling kurang ada surat formal dari murid-murid Yesus yang adalah rasul untuk menegaskan bahwa Paulus adalah rasul Kristus. Nah, Paulus tidak terjebak pada logika ini. Paulus mengatakan jemaat adalah surat Kristus. Legitimasi kerasulan Paulus bagi Paulus adalah jemaat. Sebab jemaat adalah buah karya Roh Kudus. Pesan yang kedua, pelayan firman atau pewarta firman disebut oleh Paulus sebagai pelayan perjanjian baru. Berbeda dengan Musa, pelayan perjanjian lama, menyampaikan firman yang dituliskan oleh Tuhan di loh-loh batu. Pelayan perjanjian baru menyampaikan firman, tetapi firman itu dituliskan di hati manusia, dan yang menuliskan itu adalah Roh Kudus. Jadi keberhasilan dalam pelayanan itu adalah karya Roh Kudus. Dari sini kita mengerti pelayan Tuhan, pewarta firman hanyalah alat di tangan Tuhan. Hanyalah alat mitra kerja Allah yang berperan menerjemahkan firman di hati manusia, yang menjamah hati manusia, yang menolong orang untuk mengenal Tuhan, dan pada akhirnya mengambil keputusan bertobat adalah peran Roh Kudus. Karena itu, janganlah kita menyombongkan diri atas keberhasilan pelayanan kita, tetapi katakanlah ini semua adalah karya Roh Kudus,
Sebab Roh Kuduslah yang membuat firman itu dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Roh Kuduslah yang membuat orang tiba pada sebuah keputusan, dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita mengenal satu istilah murtadin, yaitu orang dari agama seberang kemudian masuk ke agama Kristen. Nah, saudara sekalian, banyak orang mengatakan inkristenisasi. Orang Kristen telah mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kekristenan. Ini sesuatu yang salah, ini pandangan yang sesat. Sebab kita, orang Kristen, tidak diajarkan untuk mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam kekristenan. Yang kita lakukan adalah mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang bertanya kepada kita. Soal masuk agama itu hak asasi seseorang. Dan bagi kita, seseorang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan karena pekerjaan seorang pengkhotbah besar, bukan karena pekerjaan seorang pewarta firman, bukan. Itu semua adalah karya Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang menjamah hati orang sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya sering terganggu dengan ungkapan ada pendeta superpower, ada pendeta yang lagi naik daun, ada pendeta besar, ada pendeta yang populer. Ungkapan yang semacam ini sesungguhnya hanya melihat keberhasilan pewartaan firman itu terletak di tangan pendeta itu. Tidak. Jika seseorang mewartakan firman dan banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kepiawaian berbicara dari seorang pewarta firman, bukan. Itu bukan karena kehebatan seorang pendeta, bukan. Tetapi karena Roh Kudus berkenan, berkasih karunia menjamah orang itu, menjamah hati orang itu, membuat firman itu dimengerti oleh orang itu. Itu semua karya Roh Kudus. Kalau keberhasilan pelayanan itu sangat ditentukan oleh Roh Kudus, maka janganlah ada orang yang merasa berjasa di jemaat. Ketika dia berhasil membangun ini, lalu dia merasa hebat, dia merasa berjasa di jemaat itu. Tidak. Keberhasilan di jemaat itu bukan karena dirimu, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya di dalamnya. Pelayan firman yang menyadari tentang hal ini, dia pasti akan merendahkan dirinya dan berkata seperti Yohanes Pembaptis yang disaksikan oleh Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Roh Kudus. Biarlah dia semakin besar dan kita semakin kecil. Karena pada akhirnya kita mengerti keberhasilan dalam pelayanan bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semuanya karena Roh Kudus. Kita adalah surat Kristus. Jika kita belum tahu tentang hal ini, marilah kita berbenah diri untuk mempercayai sepenuhnya bahwa Roh Kudus bisa mengubah diri kita menjadi surat Kristus yang hidup. Tetapi jika selama ini kita sudah tahu bahwa kita adalah surat Kristus dan kita belum menunjukkan kehidupan sebagai surat Kristus, mari kita merendahkan diri, memohon pengampunan Tuhan atas kelemahan kita, atas kekilafan kita, atas dosa yang kita perbuat selama ini. Mintalah belas kasihan Tuhan agar Dia berkenan mengubahkan hidup kita ke arah yang lebih baik sebagaimana yang Dia kehendaki. Kita adalah surat Kristus. Jadilah surat yang hidup, surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang bahwa Allah itu kasih, dan setiap orang yang hidup di dalam Allah, dia harus hidup di dalam kasih.